sudah melalui fase-fase yang cukup sulit waktu itu. Dan ini yang kita jalankan adalah cara dua. Yang pertama adalah cara naluri, kita berikhtiar semaksimal mungkin. Yang kedua, kalau saya bahasakan dengan teman-teman, itu cara ukhrawi, jadi cara langit. Jadi kita tingkatkan kegiatan sosial kita, kemudian berbagi kita, kemudian ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itmamul Khuluq. Kegiatan usaha saya Rumah Telur Ralilo, Rumah Telur Puyuh, Raja Puyuh Boyolali. Alamat lengkapnya ada di Durenan, Tengkol, Karanggede, Boyolali. Ini merupakan unit dari ujung Holstein PS dan kemitraan yang berada di Bongkol, Tengkol, Karanggede, Boyolali. Usaha ini dimulai tepatnya 12 Juli 2012. Tapi sebelumnya sudah mengalami perintisan, yakni tahun 2011. Awalnya kita melakukan usaha ini sebenarnya bukan usaha pokok. Jadi waktu itu bulan Suro tahun 2011 kita bermain ke peternakan puyuh dan ternyata di sana tercium bau yang tidak enak. Kemudian kita tanyakan, ternyata efek dari telur puyuh yang sudah membusuk. Dan ketika kita dalami, ternyata karena yang biasanya mengambil itu tidak mengambil, dan kita mencoba untuk berpartisipasi membantu penjualan telur puyuh tersebut. Dan alhamdulillah ya, sedikit kemudian berkembang seperti sekarang ini. Sebelum saya melakukan kegiatan usaha ini, sebenarnya saya sudah beberapa kali melakukan kegiatan usaha yang saya mulai dari SMA waktu itu, dari penjualan kertas bekas, kemudian berlanjut sampai kuliah, berjualan telur, kemudian berjualan daging, lanjut juga berjualan kertas bekas. Kemudian diajak salah seorang investor untuk menekuni di bidang penggemukan sapi, dan alhamdulillah kemudian diberikan tantangan sehingga saya melanjutkan di bidang kegiatan yang lain, yakni di bidang ayam. Tepatnya saya bekerja di pembibitan ayam punya Java Confit Indonesia. Untuk pemasaran telur puyuh, yang terdekat adalah di sekitar tempat kegiatan usaha kita di seputaran Karanggede, kemudian berkembang ke Salatiga, Semarang, kemudian Batang, Kendal, Pekalongan. Kemudian jalur selatan kita ke Magelang, Purworejo, kemudian Kebumen. Kemudian makin lama makin berkembang, kita juga melakukan distribusi telur puyuh sampai ke Jawa Barat, kemudian di Sumatera itu di Lampung, kemudian di Kalimantan itu tepatnya di Pontianak. Seiring berkembangnya penjualan telur ini, kemudian peternak yang sudah menjadi mitra kita kemudian meminta tolong juga. Selain kita mengambil telur ke kandang, mereka juga ingin disuplai untuk kebutuhan kandangnya, yakni dari kebutuhan pakan, obat-obatan, sampai pembibitan. Bahkan sampai sekarang itu juga penjualan akhirnya, artinya puyuh yang sudah tidak produktif. Jadi sampai sekarang itu terbentuk unit Holstein PS dan kemitraan. Itu merupakan unit kegiatan usaha kita yang membidangi penyuplaian kebutuhan di kandang, obat-obatan, bibit, pakan, sampai afkirnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga berkembang karena dengan penjualan, dengan kita berinteraksi dengan sekian banyak orang, akhirnya kita menemukan sebuah tantangan baru, yakni berkaitan dengan simpan pinjam ataupun keuangan. Sehingga kita mencoba sekarang merintis tentang simpan pinjam dengan sesama anggota mitra. Jadi kita juga sedang berproses bagaimana ini mempunyai badan hukum. Jadi istilahnya kita nyebutnya Unit Untung Jaya Barokah, UJB. Dan unit UJB ini sekarang juga sedang mengembangkan jual beli emas murni itu.
Jadi alhamdulillah tahun 2020 ini menjadi tahun yang istimewa bagi saya dan teman-teman di sini selama menekuni kegiatan usaha, karena kebetulan sekali Desember 2019 yang memang sering kali menjadi rutinitas penjualan telur itu menurun ya, karena banyak pertimbangan, diantaranya pedagang-pedagang yang ada di kota itu kan rata-rata dari desa, itu mudik karena momen liburan. Kemudian yang kedua adalah momen hujan biasanya kalau Desember itu, sehingga permintaan di pasar turun, sehingga permintaan ke tempat kita itu juga mengalami penurunan. Nah, ternyata selesai Desember belum selesai, karena Januari disambut dengan hangatnya isu corona, di mana waktu itu di desa-desa itu sudah mengalami respon yang menurut saya sangat cepat, yakni dengan penutupan, blokade, kemudian tidak boleh masuk dari orang luar dan lain sebagainya, sehingga kita terkendala untuk melakukan distribusi ke pasar-pasar ataupun ke tempat pedagang-pedagang itu. Nah, ternyata setelah itu, setelah di desa ataupun orang yang ada di desa itu istilahnya mungkin jenuh ya, sudah bosan, sudah mulai banyak kelonggaran untuk distribusi ataupun keluar masuk kita ke suatu tempat. Ternyata ada kebijakan dari pemerintah kalau nggak salah waktu itu, sehingga di pasar-pasar mulai ada penertiban, kemudian peraturan dan sebagainya, sehingga kita juga masih terkendala untuk masalah distribusi barang. Bahkan kita punya pengalaman sedikit itu. Jadi ada yang sopir saya itu misalnya batuk saja, itu kita tidak boleh melakukan pengiriman, sehingga memang betul-betul waktu itu kita terkendala masalah distribusi. Efeknya karena telur tidak ada distribusi, sehingga ya notabene telur akan mengalami penumpukan di suatu tempat, yakni di tempat saya dan sekitarnya, sehingga harga telur langsung anjlok secara drastis. Dan ini memberikan efek yang cukup besar, diantaranya adalah dengan telur yang menumpuk itu, maka ya harga jualnya turun. Kemudian yang kedua, kualitasnya juga akan turun, karena ya mungkin dari tempat, karena sirkulasi udaranya berkurang, sehingga telur mudah rusak. Sehingga kita punya dua tantangan, harga turun sama kualitas telur yang menurun juga. Ya alhamdulillah, jadi alhamdulillah karena sampai saat ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu semua, berarti saya sudah bisa melewati, meskipun pandemi ini belum selesai, paling tidak saya sudah melalui fase-fase yang cukup sulit waktu itu. Dan ini yang kita jalankan adalah cara dua. Yang pertama adalah cara naluri, kita berikhtiar semaksimal mungkin. Yang kedua, kalau saya bahasakan dengan teman-teman, itu cara ukhrawi, jadi cara langit. Jadi kita tingkatkan kegiatan sosial kita, kemudian berbagi kita, kemudian ibadah kita, kemudian kita juga melakukan cara-cara langit yang lain. Misalnya kita semakin intenskan untuk memperbaiki ibadah kita masing-masing, kemudian kita tingkatkan untuk mendalami agama ya, karena memang kalau kita mendalami agama, insya Allah tidak akan ada ruginya ataupun jatuh pada kemiskinan. Jadi kalau untuk memulai usaha, kalau pengalaman saya, karena saya bukan tipe yang kemudian banyak pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan, jadi saya biasanya cuman pertama nekat, kemudian yang kedua semangat, kemudian yang ketiga ikhtiar sampai dapat. Sudah, pokoknya niat, semangat, ikhtiar sampai dapat. Sudah, insya Allah nanti di tengah jalan atau di proses itu akan banyak perbaikan dan banyak kemajuan, insya Allah. Saya di sini kegiatannya tidak hanya di penjualan telur, kita memenuhi kebutuhan kandang, yakni muncul unit Holstein PS dan kemitraan, melayani kebutuhan pakan, obat-obatan, pembibitan, kemudian sampai penerimaan hasil afkirnya ataupun puyuh yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian yang kedua, unit semacam simpan pinjam, miniatur simpan pinjam, yakni unit UJB. Jadi ini melayani transaksi simpan pinjam hanya khusus kalangan pribadi, kalangan tertentu saja,
yakni simpan pinjam dengan sesama anggota mitra. Kemudian yang berikutnya unit agroholindo. Nah, ini membawai olahan puyuh yang sudah tidak produktif, ya kita ungkep. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya sertifikat halal. Kemudian yang kedua, kita sudah punya sertifikat MD BPOM. Kemudian pengembangan agroholindo ini kita sebagai penyalur air minum dalam kemasan amanah. Kemudian yang berikutnya, kita sekarang sedang merintis farm. Ya, ini inspirasi dari selama corona. Jadi corona memang memberikan banyak inspirasi. Jadi kita sekarang sedang mengembangkan farm berupa peternakan lele terintegrasi dengan bawang merah. Terus penutup Pak langsung. Gimana Pak? Demikian untuk penyampaian seputar kegiatan saya dan teman-teman di sini. Mudah-mudahan saya dan teman-teman di sini bisa memberikan kemanfaatan dengan banyak pihak. Ya, karena bidang yang saya tekuni adalah peternakan, kemudian background saya juga lulusan peternakan. Ya, insya Allah saya akan mengembangkan dan memberikan sumbangsih partisipasi pada dunia peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.